Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita laksanakan senantiasa diterima di sisinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu melainkan pasti ada hikmahnya. Di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untuk sesuatu yang sifatnya main-main. Begitupun penciptaan kita sebagai manusia ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu untuk sesuatu yang sia-sia dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya itu ada hikmahnya. Lalu apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Di surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah.
Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata liya'budun, agar mereka semua beribadah, adalah liyuwahhidun, agar mereka semua mentauhidkan Allah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa setiap kali kata ibadah disebutkan di dalam Al-Quran, maka mengandung makna perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, kemudian kita temukan di sana ada kata-kata ibadah, itu artinya perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an min awwalihi ila akhirih fihi tauhid. Isi Al-Qur'an itu dari awal hingga akhirnya adalah tauhid. Karena berapa banyak kita temukan kata ibadah di dalamnya. Dari ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menunjukkan bahwa tauhid adalah perkara yang penting. Tauhid awwalu wajibin, kewajiban yang pertama. Ibnu Qayyim mengatakan wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Kewajiban pertama bagi seorang hamba ialah mengenal Ar-Rahman, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid. Tidak seperti ahlul kalam, filsafat, yang mereka mengatakan bahwa kewajiban pertama itu berpikir, melihat, merenung. Kalau sudah masuk akal baru diyakini, kalau tidak masuk akal tidak diyakini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh merupakan kezaliman yang paling besar, bentuk kejahatan yang paling besar, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah yang telah menciptakan kita, Allah memberi rizki kepada kita, Allah mengatur alam semesta untuk kita, Allah tundukkan makhluk yang ada di langit, di bumi untuk kita, kemudian kita malah menduakan Allah dalam ibadah. Kita malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain dalam ibadah. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar itu ialah engkau menjadikan tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, sementara Dia Allah yang telah menciptakanmu. Tindak pidana yang paling besar, menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadah. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu adalah kita menjadi hambanya, kita beribadah kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku,
Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kebaikan. Allah SWT, barang siapa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa kebaikan-kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, qala Qatadah berkata, ay bil ikhlas, datang dengan membawa kebaikan-kebaikan, yang dimaksud adalah bahwa keikhlasan, yaitu tauhid. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kesyirikan sebagai kejelekan yang paling besar. Wa man jaa'a bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Barang siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa kejelekan-kejelekan, maka akan disumpurkan wajahnya ke dalam api neraka. Sejumlah sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kejelekan, barang siapa yang datang dengan membawa kejelekan, ay asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tauhid adalah kebaikan yang paling sempurna, sedangkan syirik adalah kejelekan yang paling besar. Tauhid menjadi inti dari semua ibadah. Ibadah apapun yang dilakukan, jika tidak didasari dengan tauhid, tidak akan diterima. Kedudukannya persis seperti wudu di dalam sholat. Sholat apapun yang dilakukan, jika tanpa wudu tidak sah. Pun demikian dengan ibadah. Ibadah apapun yang dilakukan, kalau tidak didasari oleh tauhid, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang akan menggugurkan tauhid seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, syirik itu secara definisi adalah ja'lus syarikin lillahi ta'ala, menjadikan serikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, baik dalam rububiyahnya yang ada hubungan dengan perbuatan Allah, maupun dalam uluhiyahnya yang ada hubungan dengan perbuatan makhluk, atau dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Disebutkan oleh para ulama, syirik dinyatakan min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar, adalah karena beberapa hal. Yang pertama, li'annahu tashbihun lil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Karena kesyirikan itu berarti menyerupakan atau menyamakan Allah dengan
makhluk. Ketika kita di samping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada makhluk, ini sama artinya kita mensejajarkan atau bahkan menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun, baik dalam zatnya maupun dalam sifat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang melakukan kesyirikan jika dia tidak bertaubat. Seperti yang disampaikan tadi ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini menunjukkan betapa buruknya kesyirikan, betapa berbahayanya kesyirikan. Saking bahayanya, hal pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat sebagai rasul adalah kesyirikan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah nama Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. War rujza fahjur, dan tinggalkanlah semua berhala-berhala itu. Jauhi semua hal yang diibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang diperintahkan paling pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, yang menunjukkan bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar adalah annallaha akhbara annahu harramal jannah 'alal musyrik wa annahu khalidun finnari jahannam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah ancam kekal di dalam neraka. Di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah anna syirka yuhbitu jami'ul a'mal. Syirik akan memutuskan, menggugurkan, menghancurkan jami'al a'mal, seluruh amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya
akan dihapuskan dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami akan lihat amalan yang telah mereka lakukan, kemudian setelah itu kami akan jadikan semuanya bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali tidak membawa manfaat, sama sekali tidak membawa faidah. Ini bahayanya syirik. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajarinya. Karena yang dituntut bukan hanya sekedar menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, akan tetapi juga menjauhi para pelakunya. Dan orang-orang yang mengajak untuk melakukan kesyirikan. Inilah mengapa tantangan yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar ketika beliau mendakwahkan tauhid dan melarang umat untuk melakukan kesyirikan. Karena beliau tidak hanya sekedar melarang, akan tetapi menjelaskan secara rinci satu demi satu perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Yang pada saat itu perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang baik, dianggap sebagai sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dakwah inilah, dakwah kepada tauhid dan larangan melakukan kesyirikan, umat terpecah. Terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Ada yang mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpijak di atas tauhid. Ada juga yang tetap mempertahankan kesyirikan-kesyirikan. Wajib bagi kita semua untuk mengingatkan umat, memberitahukan kepada umat bahwa perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik. Ucapan yang seperti ini termasuk ucapan syirik. Tidak hanya sekedar mengatakan bahwa kita harus menjauhi kesyirikan. Ini semua ikhwan fillah rahimakumullah dilakukan karena bahayanya syirik yang begitu besar. Siapa yang mau amalan-amalan solehnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah capek melakukan sekian banyak amal soleh, ternyata nilainya 0. Sungguh sangat rugi. Kemudian di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, kalau seandainya kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan terputus amalan-amalanmu
akan hilang amalan-amalanmu dan kamu benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Berikutnya yang kelima, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah annal musyrik halalud dam wal mal. Seorang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, dinyatakan halal darah dan hartanya. Karena sudah dianggap keluar dari Islam. Kharijun anil millah, keluar dari Islam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Apabila mereka mengatakannya, mereka mengucapkannya, maka mereka terjaga dariku darahnya dan hartanya. Syirik adalah amalan yang dapat menggugurkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat benarnya seseorang dalam persaksiannya terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah adalah harus menjauhi berbagai macam kesyirikan. Karena kandungan kalimat la ilaha illallah itu ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan kaum musyrikin, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kaum musyrikin mengatakan, apakah kita akan menjadikan ilah yang banyak ini sebagai ilah yang satu? Kaum musyrikin paham kalau kandungan la ilaha illallah itu ajakan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya yang diibadahi. Hanya mereka keberatan. Makanya mereka mengatakan, apakah ilah yang banyak ini akan dijadikan sebagai ilah yang satu? Ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan la ilaha illallah. Yang jadi masalah tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang hidup zaman sekarang sudah sering mengucapkan la ilaha illallah, tidak paham makna dan kandungannya. Bahkan salah memahaminya. Dianggapnya la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, la mawjuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, la raziqa illallah, dan seterusnya. Jadi lebih baik mana pemahaman kaum musyrikin zaman dahulu dengan kaum muslimin yang tidak mengerti makna la ilaha illallah yang hidup di zaman sekarang.
Kalau Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, kaum musyrikin paham, memahami hal itu, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Sungguh sangat disayangkan kalau di kalangan kaum muslimin ada yang memahami bahwa makna la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ketidaktahuan kaum muslimin akan makna la ilaha illallah ini menyeret mereka untuk melakukan berbagai macam kesyirikan. Semakin tidak paham kalimat la ilaha illallah, maka akan semakin banyak kesyirikan yang dilakukan. Untuk itu dakwah kepada tauhid dan peringatan dari syirik ini dibutuhkan dalam setiap zaman dan tempat. Jangan sampai ada yang mengatakan dakwah kepada tauhid, larangan dari perbuatan syirik itu dulu. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sekarang sudah tidak relevan dengan zaman yang ada. Ini ucapan yang tidak tahu realita. Kalimat yang tidak berdasar kepada fakta. Berapa banyak kaum muslimin yang melakukan kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Ini menandakan bahwa pemahaman mereka terhadap tauhid itu masih sangat jauh. Padahal ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada pelaku kesyirikan itu sangat berat. Sangat berat. Tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat. Dihapuskan amalan, bahkan dinyatakan halal darah dan harta. Berat. Bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah. Maka sungguh sangat mengherankan kalau ada orang yang mengentengkan urusan dakwah kepada tauhid. Bahas tauhid itu cukup sekali, dua kali, 1 jam selesai. Ini omongan orang yang tidak tahu betapa besarnya bahaya kesyirikan. Yang itu diakibatkan karena tidak paham tentang tauhid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya yang menunjukkan bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar dan sangat berbahaya adalah annasyirka, bahwasanya kesyirikan ini merupakan tindakan merendahkan, mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah mensucikan dirinya dari berbagai macam kekurangan dan celaan. Ini tentu penentangan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah mensucikan dirinya dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam celah. Sementara orang yang melakukan kesyirikan itu mencela dan menganggap kurang atau merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama menyebutkan bahwa kesyirikan ada dua macam. Syirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik akbar dan syirik asghar. Pembagian yang dilakukan oleh para ulama ini bukan dalam rangka menyepelekan salah satu dari macam kesyirikan. Karena mau asghar apalagi besar itu tetap berbahaya. Syirkul akbar, kesyirikan yang besar, yukhriju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Kalau seandainya mati pelakunya ini belum sempat bertaubat, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara contoh syirkul akbar? Banyak di antaranya du'a'u ghairillah wa taqarrub bidzabaih wan nudhur li ghairillah. Berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati, kepada orang yang tidak punya kemampuan untuk mengabulkan doa, mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara menyembelih sesuatu di depan pohon tertentu atau di tempat-tempat tertentu. Ini semua masuk dalam kategori syirkul akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung orang-orang yang melakukan kesyirikan besar dalam firman-Nya surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan itu beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada sesuatu yang tidak dapat memudaratkan mereka, tidak pula dapat memberi manfaat kepada mereka. Kemudian jenis syirik yang kedua adalah syirkul asghar tadi. Syirik asghar la yukhruju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Lakinnahu yanqusut tauhid, akan tetapi syirik asghar ini bisa mengurangi tauhid. Semakin banyak kesyirikan asghar yang dilakukan, semakin mengikis tauhid, hingga akhirnya sampai pada kesyirikan yang akbar. Syirik asghar ada dua macam. Yang pertama syirkun zahir, syirik yang zahir, syirik yang nampak, syirik yang kelihatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perkataan-perkataan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Perkataan contohnya al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Ini contoh ucapan. Bersumpah menyebut nama selain Allah.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berhak ketika bersumpah menyebut semua makhluk ciptaannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebut nama makhluknya. Was-samai, ya, wad-duha, wal-lail, wasyamsi. Banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama makhluknya. Allah berhak untuk melakukan itu. Adapun makhluk tidak boleh sama sekali ketika bersumpah menyebut nama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dari syirik kecil yang berupa ucapan adalah kalimat Masya Allah wa syi'ta. Sya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat ini masuk dalam kategori syirkun asghar, syirik kecil. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang laki-laki pernah mengatakan Sya Allah wa syi'ta, atas kehendakmu dan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud oleh si laki-laki tadi dengan kata atas kehendakmu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala? Qul ma sya'allahu wahdah, ucapkan olehmu atas kehendak Allah saja. Jangan diikut sertakan kehendak makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak dapat berkehendak untuk melakukan sesuatu kecuali kalau Allah berkehendak. Jadi tidak bisa disejajarkan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau kehendak makhluk itu tergantung atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga biasa mengucapkan kata insya Allah jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kemudian contoh lainnya adalah kalimat laulallah wa fulan, jika bukan karena Allah dan si fulan. Ini juga sama, termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mensejajarkan makhluk dengan Allah. Kalau kita mau berterima kasih kepada seseorang karena telah menyelamatkan kita, maka bahasanya jangan jika bukan karena Allah dan si fulan, akan tetapi bahasanya jika bukan karena Allah kemudian si fulan. Ya.
Karena makhluk ini segala sesuatunya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini tidak punya kekuatan secara sendirinya. Hatta tukang sihir sekalipun tidak punya kemampuan jika tidak ada kehendak dari Allah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Allah menegaskan bahwa tukang sihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan dengan menggunakan sihirnya dari arah manapun. Sihir yang dipraktekkan oleh tukang sihir itu bisa mengenai seseorang bukan karena kekuatan sihir, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini saja banyak orang yang keliru dalam memahami. Banyak orang yang salah dalam memahami. Mengira bahwa sesuatu itu punya kekuatan secara sendirinya. Padahal sebetulnya tidak. Akan nampak kekuatannya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengatakan atas kehendak Allah dan seseorang, kalimatnya harus diganti. Jangan menggunakan dan, tetapi kemudian. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Ini tidak ada unsur mensejajarkan, akan tetapi mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik asghar dalam bentuk perbuatan, contohnya adalah mengalungkan jimat ya, di tubuh. Tujuannya untuk menolak segala macam bahaya. Nabi SAW mengatakan inna ruqa wattiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, itu semua merupakan kesyirikan. Seorang percaya kepada satu benda, bahwa benda itu mampu berbuat sesuatu, ini sudah masuk dalam kategori syirik. Syirkun zahir, syirik yang sifatnya nampak. Ada juga yang kedua jenis syirik asghar, yaitu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini kaitannya dengan niat, keinginan, yang sering disebutkan oleh para ulama atau dicontohkan oleh para ulama dengan kata riya. Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi mengatakan sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Lihat di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umatnya, meskipun syirik yang asghar, meskipun syirik yang kecil. Nabi mengkhawatirkan, Nabi sangat takut
Ketika ditanya apa syirik asghar itu, beliau menjawab riya. Di antaranya adalah riya, melakukan amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang lain. Masuk juga ke dalamnya sum'ah, melakukan amalan dengan tujuan ingin didengar oleh orang lain. Menjauhi kesyirikan ini syarat mutlak kalau kita ingin selamat. Di akhir dari Quran surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka syaratnya pertama, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya melakukan amal saleh. Amal yang disebut soleh itu bukan amal yang banyak, tidak. Bukan dilihat dari segi kuantitas, tetapi yang jadi patokan adalah kualitas. Amal baru dikatakan soleh ketika ikhlas kepada Allah saat melakukannya. Yang kedua, sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal ini harus ada dalam amal soleh. Kalau tidak ada, suatu amal belum bisa dikatakan soleh. Bagaimana kalau ada salah satunya? Tetap tidak masuk dalam kategori amal soleh. Jika yang ada hanya ikhlas saja, yang ada hanya ikhlas, tidak ada mutaba'ahnya, tidak ada mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima. Begitupun sebaliknya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ada keikhlasan, ini juga tidak diterima. Jadi syarat yang pertama bagi yang hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melakukan amal saleh. Kemudian yang berikutnya, wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Jadi syarat mutlak. Enggak boleh ada yang namanya kesyirikan. Jangan sampai dikotori oleh kesyirikan. Orang yang amalannya bersih dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan kepadanya keamanan dan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah syirik. Bukan zalim dalam artian mengganggu orang lain, tapi syirik. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan dalam bentuk apapun, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah.
Ini nyambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala lainnya di surat An-Nur ketika Allah berbicara tentang khilafah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan umat Islam. Bahwa umat Islam ini akan mulia. Akan diberikan kepemimpinan kepada mereka. Syaratnya apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'ah. Beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ketakutan akan diganti dengan keamanan, ya. Kekacauan akan diganti dengan kenyamanan. Khilafah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan demikian wajib bagi kita semua untuk menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan, mengingatkan umat akan bahaya kesyirikan. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman, keamanan, dan menunjuki kita kepada hal yang dicintai dan diridhoi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.